Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, guru-guru hebat yang ada di SMK Negeri 12 Medan. Hari ini kita akan memulai webinar atau BIMTEK TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi. Selamat pagi buat narasumber kami, Ibu Fatimah Sari Nasution, SPD, Ibu Fatimah Sari Nasution, SPI, dan Bapak Kepala Sekolah kami, Bapak Marojahan Bakara, SPD, MSI. Hari ini kita akan memulai webinar kita dan akan difasilitasikan oleh Ibu Fatimah Sari Nasution. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nofarida Manurung selaku moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi dari pelatihan kita hari ini. Sebelumnya di sini saya sampaikan Bapak Ibu, pelatihan kita ini kita gunakan dengan menggunakan dua platformnya. Yang pertama Google Classroom, yang kedua dengan menggunakan Google Meeting. Jadi Google Meeting ini saya hanya sebentar mempresentasikan materi saya, kemudian nanti bahan, kemudian tutorial dan tugas-tugasnya akan dibagikan melalui Google Classroom. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk mengerjakan segala kegiatan yang ada di Google Classroom. Karena ini masih perdana, jadi saya mohon maklum atas kekurangan nanti dari setiap kegiatan. Jadi mudah-mudahan dari kegiatan ini akan kita lakukan perbaikan untuk kedepannya. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan untuk materi saya Canva for Education. Sedangkan yang kedua itu adalah Bapak Marojahan Bakara tentang pemanfaatan pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan Bandicam. Kebetulan pagi ini Bapak itu ada halangan untuk tugas luar, makanya untuk hari ini saya yang akan membawakan materinya, sedangkan untuk materi Bandicam mungkin nanti akan dilakukan secara tatap muka. Jadi dengan tidak hadirnya Bapak Kepala Sekolah, saya berharap tidak mengurangi dari keefektifan dari kegiatan ini. Bapak Ibu sudah terlihat slide-nya. Oke, sudah. Sudah ya. Oke. Sudah Ibu. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan Canva for Education. Jadi baru-baru ini Kemendikbud sudah mengeluarkan akun pembelajar yaitu Belajar ID. Jadi Bapak Ibu untuk menggunakan Canva for Education ini bisa menggunakan akun Belajar ID, atau bagi Bapak Ibu yang belum memiliki bisa juga menggunakan akun Gmail. Ya, jadi apa saja yang dipersiapkan Canva ini untuk pendidikan, ya banyak ya Bapak Ibu menu-menu atau fitur-fitur yang disediakan oleh Canva. Nah, ini adalah data pribadi saya kira Bapak Ibu semua sudah mengenalnya, jadi tidak perlu saya perkenalkan lagi. Kemudian Canva, jadi Canva ini diluncurkan tahun 2013. Canva merupakan alat bantu yang dapat digunakan untuk melakukan desain grafis. Kemudian Canva ini dapat meningkatkan kreativitas guru-guru dalam membuat desain, baik desain poster mau presentase, kemudian konten visual lainnya. Nanti apa saja kontennya bisa kita lihat setelah membuka aplikasi Canva. Sebelum menggunakan Canva, kita harus mendaftar dulu. Bagaimana caranya? Caranya dengan mengetik www.canva.com. Kemudian pada beranda Canva nanti akan ditemukan menu. Jadi Canva ini menyajikan beberapa menu, diantaranya audio. Audio ini nanti apabila Bapak Ibu dalam mendesain poster, komik, video, misalnya menggunakan suara, maka Bapak Ibu dapat memilih audio. Kemudian ada template. Template ini akan menyediakan desain yang sudah disediakan oleh Canva. Jadi kita tinggal memilih yang mana yang sesuai dengan keinginan kita, yang mana yang cocok dengan desain kita. Tetapi apabila Bapak Ibu mau mendesain sendiri, bisa juga dengan menggunakan
desain yang kosong. Kemudian unggahan. Unggahan ini merupakan menu yang menunjukkan apa saja yang sudah pernah kita unggah. Misalnya ada foto, video, audio, dan lainnya. Maka kita klik unggahan untuk melihat apa saja yang sudah pernah kita unggah, dan unggahan ini bisa kita gunakan kembali. Kemudian ada video, ya. Di dalam desain kita jika ingin menggunakan video, maka klik video. Kemudian ada elemen, kemudian latar belakang, teks. Teks ini adalah desain-desain yang akan kita gunakan untuk menyisipkan kata-kata atau menuliskan kalimat. Kemudian ada foto, bagan, folder. Nanti semua menu ini akan Bapak Ibu lihat sendiri pada saat Bapak Ibu membuka aplikasi Canva. Kemudian Canva for Education, ada yang berbayar dan ada yang free. Mungkin kita akan mencari yang free, walaupun ada yang berbayar, tapi Canva free ini juga menyediakan fasilitas yang cukup untuk kita melakukan desain pembelajaran. Kemudian link pendaftaran Canva for Education. Jadi Bapak Ibu dapat melihat di layar ini apabila kita mau Canva for Education. Tadi ada juga untuk Canva saja, ada juga Canva for Education. Kemudian tim Canva. Dengan Canva ini kita bisa berkolaborasi Bapak Ibu, berkolaborasi dengan guru-guru, membentuk satu tim. Nanti di sini kita bisa melakukan kolaborasi dalam membuat desain atau dalam pembelajaran juga. Kemudian bisa juga dengan pribadi, yaitu dengan menggunakan satu akun. Selanjutnya, Canva ini berkolaborasi dengan Google Classroom, PowerPoint, Flexible, kemudian ada Google Map dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, dengan kita mendesain Canva atau mendesain video atau komik, poster dengan menggunakan aplikasi Canva, kita bisa langsung mengirimkannya atau berkolaborasi dengan aplikasi lainnya. Ini salah satu kelebihan dari Canva. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk mengundang siswa untuk bergabung dalam satu tim? Yang pertama, mengirimkan ketautan ke siswa dengan mengklik undangan, kemudian mengimpor siswa menggunakan Classroom, dan yang ketiga, mengundang siswa secara manual melalui alamat email mereka. Jadi yang ketiga ini bisa kita gunakan untuk mengundang siswa untuk bergabung. Kita pilih salah satunya juga boleh. Sekarang karena saya akan memilih komik. Kenapa saya pilih komik? Sekarang ini kan kita masa pembelajaran pandemi, jadi kita berusaha bagaimana caranya menciptakan suasana pembelajaran yang kreatif, yang menarik, yang tidak menimbulkan kesebosanan kepada siswa maupun kepada guru. Karena bagian dari materi kedua adalah mengenai pembuatan video, maka saya pilih komik supaya Bapak Ibu bisa membuat video dan bisa juga membuat komik. Jadi saya akan menjelaskan Canva for Education membuat komik keren dengan menggunakan Canva. Jadi membuat desain komik pendek, sederhana, dan lucu. Jadi ini adalah contohnya. Komik ini merupakan gambar yang ada dialognya atau ada kalimatnya. Tapi Bapak Ibu harus ingat, sesuaikan gambar dengan dialognya. Misal Bapak Ibu akan melaksanakan tugas atau nanti remedial bagi anak-anak. Dalam bentuk remedial ini Bapak Ibu akan membuatkan penugasan atau tugas. Jadi Bapak Ibu bisa mendesain tugas ini berupa perintah-perintah ini, soal-soal ini Bapak Ibu desain menggunakan gambar yang disertai dengan kalimat sehingga menarik, enak untuk dilihat, tidak menimbulkan kebosanan. Selanjutnya, bagaimana menghidupkan kisah melalui komik fantastis, ya. Komik adalah bentuk seni populer yang tidak hanya menghibur namun juga mendidik. Jadi kita tidak perlu menjadi seorang kartunis untuk mendesain sebuah komik. Jadi dengan menggunakan aplikasi Canva, Bapak Ibu bisa mendesain sebuah komik yang menarik dan lucu. Kemudian selanjutnya cara membuat komik. Yang pertama, kita buka dulu Canva. Bisa dengan menggunakan ponsel atau desktop atau laptop. Kemudian nanti pada saat kita masuk melalui Google, apabila Bapak Ibu belum pernah menggunakan Canva ini, maka nanti mereka atau Google ini akan meminta akun. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan akun Gmail atau bisa juga dengan menggunakan akun belajar Kemendikbud, belajar.id. Kemudian sesudah dibuka menggunakan Gmail, ketik Canva, maka
kita akan masuk ke beranda komik. Kemudian karena kita akan membuat komik,